Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudhillu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat datang di Dekaf Project 2 di hari terakhir bersama saya Farlan Habibi dan rekan saya Raffi Lubis. Semoga kita hari ini dapat mengikuti acara ini dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Amin. Kita kedatangan Ustadz, yaitu Ustadz Permana, sudah bersama kita di Zoom. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesempatan kali ini kita mau bahas apa nih, Rafli? Kita bahas tentang meneladani sifat Rasul dalam berdagang, Habibi. Masya Allah. Jadi Rasul ini sangat lekat dengan wirausaha ya. Wirausaha, tepat sekali. Apalagi di zaman sekarang ini wirausaha itu makin beragam ya, Habibi. Ya, karena itu juga nggak bisa lepas dari kehidupan kita juga kan sebagai anak-anak muda. Jadi hari ini kita mau bahas kayak mana kita tetap melaksanakan wirausaha tapi tetap tidak jauh dari agama ya. Dari sifat Rasul. Mungkin untuk Ustadz boleh silahkan penyampaian materinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alam yang telah menyempurnakan kenikmatannya kepada kita semua sehingga sampai ke Ramadan yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Allah kasih kita taufik, keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan kehidupan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu dengan malam-malam yang utama, yaitu malam Lailatul Qadar, dan kita bisa maksimal beribadah di malam tersebut. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Berbicara tentang meneladani wirausahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu nih di usia Nabi SAW 25 tahun. Kala itu Nabi SAW belum menikah dengan Khadijah. Nabi SAW pernah bekerja sama dengan Khadijah. Khadijah seorang pedagang wanita yang mulia, punya harta banyak. Hanya saja beliau mencari-cari siapa yang layak membawa barang dagangan Khadijah, siapa yang bisa membawa modal Khadijah untuk diperdagangkan. Namun dia orangnya amanah, dia orangnya jujur. Nah, terdengar berita bahwasanya Nabi SAW ini sebelum diangkat dan sebelum menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala, beliau bekerja sama dengan Khadijah dengan bagi hasil. Dan tatkala Nabi SAW membawa barang dagangan Khadijah ke Syam kala itu, didampingi oleh budaknya, didampingi oleh pembantunya laki-laki yang bernama Maisarah. Jadi Rasulullah pada saat berangkat ke Syam itu didampingi dengan budak laki-lakinya Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi harus kita pahami, Maisarah itu nama laki-laki, ya, bukan nama perempuan. Nah, jadi kalau ada seorang wanita namanya Maisarah, ini cobalah dikoreksi kembali, karena Maisarah itu nama budak laki-laki milik Khadijah. Nah, ketika pulang
Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping pulang itu membawa keuntungan yang banyak, Rasulullah itu membawa barang-barang juga yang ternyata dijual kepada Khadijah. Jadi untung Nabi sallallahu alaihi wasallam berlipat ganda. Di samping keuntungan yang Rasulullah dapatkan dari Khadijah itu lebih banyak daripada orang-orang lain ketika bekerja sama dengan Khadijah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW begitu jujur, begitu amanah ketika membawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kunci keberhasilan Nabi SAW itu adalah tatkala beliau membawa barang dagangan milik orang lain dengan jujur dan amanah. Nah, kemudian di samping itu bukan hanya Rasulullah saja yang memang punya jiwa wirausaha, tapi sahabat-sahabat yang lain. Contohnya Abdurrahman ibnu Auf. Nah, Abdurrahman ini dikenal dengan seorang yang tajir, pedagang, sukses. Tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak membawa apapun karena orang-orang musyrikin kala itu melarang Abdurrahman ibnu Auf pada saat hijrah ke Madinah membawa barang apa-apa. Dia tinggalkan, dan konsekuensinya dia benar-benar meninggalkan hartanya di Makkah. Demi apa? Menjaga agama, mempertahankan agama, keimanan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di Madinah, salah satu trik yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ya, Muhajirin di sini adalah orang-orang yang hijrah, Ansor ini adalah orang-orang Madinah. Nah, di antara yang dipersaudarakan Nabi itu Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Ya, Sa'ad bin Rabi kala itu. Nah, keduanya dijadikan saudara oleh Nabi SAW. Sa'ad bin Rabi, seorang Ansor, dia menawarkan kepada Abdurrahman ibnu Auf yang pertama hartanya banyak. Dan memang ketika Nabi mempersaudarakan itu sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Jadi ketika Sa'ad bin Rabi ini menawarkan harta kepada Abdurrahman ibnu Auf, kemudian menawarkan istrinya ada 2 kepada Abdurrahman ibnu Auf, namun beliau menolak. Beliau hanya mengatakan, tunjukkan di mana pasar kalian. Nah, Abdurrahman bin Auf pun yang melakukan keahliannya di dalam berdagang. Kala itu dia tidak memiliki barang, dia hanya menjadi calo pada saat itu. Ya, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, ya mereka semuanya adalah seorang wirausaha. Karenanya Nabi SAW pernah ditanya, ya pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayul kasbi atyab, wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Ini kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, amalur rajuli biyadihi. Yang pertama, amalan seorang dari hasil tangannya sendiri. Ya, dia bekerja sendiri dari hasil tangannya dia sendiri, usaha sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap perdagangan yang mabrur, setiap perdagangan yang baik. Artinya di sini Nabi SAW menyebutkan di antara pekerjaan yang baik itu adalah berdagang. Ya, di antara pekerjaan yang baik itu adalah berdagang. Nah, dan Nabi SAW memberikan motivasi, ya, memberikan motivasi berkaitan tentang perdagangan ini. Apa kata Nabi SAW? At-tajiru as-saduq al-amin ma'al anbiya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Para pedagang yang jujur lagi amanah. Ya, para pedagang yang jujur lagi amanah, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan para nabi, dibangkitkan bersama dengan para syuhada, para siddiqin. Ini merupakan ya tingkatan-tingkatan di dalam Islam dari golongan manusia yang utama. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, ya siddiqin, para syuhada. Dan ternyata orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah di dalam dagangannya, maka mereka akan dikumpulkan dengan para nabi, kemudian orang-orang yang jujur di dalam beragama yaitu as-siddiqin, kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Nah, ini sebagai pembuka di segmen pertama berkaitan tentang motivasi Nabi kita SAW dari pekerjaan yang utama, ya pekerjaan yang utama
bagi seorang ketika dia ingin berusaha, apa yang hendak dilakukan? Salah satunya adalah bekerja dengan karyanya sendiri, kemudian yang kedua adalah berdagang. Sementara orang yang berdagang, yang dia jujur, kemudian dia amanah, nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama dengan para nabi, kemudian orang-orang yang jujur di dalam beragama, yaitu para siddiqin dan para syuhada. Nah, ini mungkin sebagai pembuka kajian kita pada sore hari ini. Ya, selanjutnya ya Ustaz serahkan ke MC, ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas motivasi yang telah diberikan. Nah, jadi di sini kami mungkin penasaran Ustadz. Ya. Mengapa dalam urusan berbisnis Nabi Muhammad itu selalu dipercaya oleh rekan-rekannya meskipun itu orang kafir sendiri? Mungkin itu Ustadz. Baik. Kenapa Rasulullah SAW begitu dipercaya dalam urusan bisnis? Bukan hanya bisnis, tapi Nabi SAW orang yang sosok dikenal dari kalangan orang-orang musyrikin itu punya sifat apa? Al-Amin. Jadi ada satu peristiwa besar, peristiwa di mana, dan ini Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tapi sudah menikah dengan Khadijah. Ya, jadi akhirnya Rasulullah SAW tatkala pulang dari perniagaan itu, lalu cerita banyak dari Maisarah tentang sifat-sifat Nabi SAW, maka tertariklah ibunda Khadijah untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Maka menikahlah Rasulullah dengan Khadijah. Nah, di usia Nabi lebih kurang 35 tahun, ada suatu peristiwa besar yang terjadi di masyarakat Quraisy pada saat itu, di mana mereka berusaha untuk merenovasi Ka'bah kala itu, yang Ka'bah itu hancur, diterjang oleh banjir. Dan kala itu mereka sudah mendirikan bangunan, dan mereka bersepakat bahwasanya tatkala mendirikan Ka'bah, mereka hanya mengeluarkan dari harta yang halal. Ya, tidak boleh mengeluarkan dari harta yang haram, karena pada saat itu mereka hendak mendirikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat pengerjaan selesai, harta halal juga habis. Kemudian Hijr Ismail pun dibangun setengah, tidak sampai tinggi. Maka mereka mempersoalkan tentang Hajarul Aswad. Iya, siapa yang berhak untuk meletakkannya? Sehingga kabilah-kabilah Arab itu masing-masing sudah mengangkat senjata. Mereka masing-masing menginginkannya. Sehingga hal itu terjadi sampai 5 hari. Ya, sampai 5 hari terjadi, belum selesai juga. Akhirnya salah seorang dari keluarga Al-Mughirah yaitu mengusulkan siapa yang masuk pertama kali ke pintu Masjidil Haram, maka dialah yang menjadi pengadil kita. Allah takdirkan ternyata yang masuk di situ adalah Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Ja'ana al-amin, datang kepada kita al-amin, orang yang amanah, yaitu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Arab, sehingga beliau memerintahkan mereka untuk menyiapkan kain, lalu diletakkanlah Hajarul Aswad di tengahnya. Masing-masing kepala kabilah itu memegang ujung kainnya. Setelah mendekat ke Ka'bah, maka dengan tangan Rasulullah yang mulia, beliau meletakkan Hajarul Aswad di dinding Ka'bah. Nah, yang menjadi penguat dari kisah itu adalah orang-orang musyrikin mengakui sifat Nabi SAW Al-Amin, orang yang percaya. Bahkan ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka kelap kali dakwah Nabi ditolak. Namun tatkala mereka hendak melakukan safar keluar, membawa barang-barang dagangan mereka, ya, atau mereka ada urusan sesuatu yang mereka harus meninggalkan harta-harta terbaik mereka, kala itu mereka menitipkan kepada Rasulullah SAW, karena mereka tahu orang yang paling jujur, orang yang paling amanah di kalangan orang-orang Arab adalah Rasulullah SAW, meskipun mereka tolak dakwah Nabi SAW. Jadi kenapa orang-orang Arab itu mempercayakan ya barang dagangannya dibawa oleh Nabi SAW, satu sifat yang dimiliki oleh Nabi, dan ini disepakati oleh orang-orang musyrikin, yaitu apa? Amanah. Amanah. Makanya tadi di awal kita katakan, ya, di antara motivasi seorang pedagang itu adalah pedagang yang amanah, lagi jujur, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat bersama dengan para nabi
orang-orang yang jujur, dan para syuhada yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka milikilah sifat amanah. Dan kita akan membahas 4 sifat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada setiap para pedagang. Kalau ingin menjadi pedagang sukses, maka kita akan menyampaikan 4 sifat yang harus dimiliki setiap orang yang ingin menjadi pedagang sukses. Ini kuncinya. Jadi Nabi SAW menyampaikan kunci sukses di dalam berdagang. Ternyata ada 4. Nah, kira-kira mau kita sebutkan nggak ini? Boleh Ustaz, silakan. Oh, boleh ya. Nah, baik. Nabi SAW mengatakan, Arba'un, idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 yang kalau 4 sifat ini ada pada diri engkau, maka tidak ada dosa dan tidak ada kerugian ketika dunia itu tidak akan menghampirimu. Ada 4 sifat yang kalau 4 sifat ini ada pada diri kita, jangan khawatir dengan dunia dan tidak akan mudaratan pada diri kita. Yang pertama, kata Nabi SAW adalah hifdzu amanatin. Yang pertama adalah menjaga amanah. Nah, percaya. Coba kita lihat nih dalam sebuah bisnis misalnya. Ketika sering kan yang namanya bisnis itu kerjasama nanam modal. Nah, tatkala keuntungan masih sedikit, ya mungkin sama-sama redho lah dibagi. Ya, karena masih keuntungan sedikit. Tapi ketika keuntungan sudah besar, ya ketika keuntungannya sudah banyak, maka masing-masing penanam modal sudah berpikir nih, atau yang menjalankan modalnya itu dia sebagai pekerjanya, dia sebagai yang menjalankan modal kawan-kawannya, dia sudah mulai berpikir nih, sudah ada celah nih. Ya, sudah ada celah ketika keuntungannya banyak. Akhirnya dia berkhianat dengan teman-temannya. Dia nggak jaga amanah. Nah, sementara Nabi ingatkan, kalau ingin menjadi pedagang yang sukses, maka satu sifat yang harus dimiliki adalah menjaga amanah. Apa kata Nabi SAW? Adil amanah ila mani tamanaka. Tunaikan amanah kepada orang-orang yang mengamanahkan urusannya kepadamu. Wala takhun man khanaka. Dan jangan engkau berkhianat kepada orang-orang yang berkhianat kepadamu. Lihat sifat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sifat yang diajarkan oleh Nabi SAW yang pertama, tunaikan amanah kepada orang-orang yang mengamanahkan suatu urusan kepada kita. Dan yang kedua, jangan kita berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianati kita. Jangan balas pengkhianatannya dengan pengkhianatan kita. Kenapa? Ketika dia sudah berkhianat, dia telah melakukan perbuatan yang tercela. Dan jangan sampai perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang kita balas dengan perbuatan yang tercela juga. Misal, dalam urusan dagang, dia sudah mengkhianati kita ini dalam urusan dagang. Ya, kerugian banyak karena dia berkhianat dalam perdagangan itu. Lalu kita pengen balas dengan pengkhianatan yang sama. Ini nggak boleh. Cukup pengkhianatan yang dilakukannya itu terhadap kita, itu menjadi saham kita nanti di akhirat. Biarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadili kita nanti pada hari kiamat. Dan jangan kita balas pengkhianatan dia dengan pengkhianatan kita. Kita balas dengan pengkhianatan yang sama. Ini sama, artinya kita sama-sama berkhianat. Maka tunaikan amanah kepada orang-orang yang memberikan amanah kepada kita. Di awal membangun usaha, ya, di dalam merintis usaha, sifat yang harus kita tanamkan di awal merintis itu adalah miliki sifat amanah. Karena memang mencari orang-orang yang amanah sekarang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sulit kita mendapatkannya. Apalagi berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta ini ujian besar. Ini ujian besar. Ya, baik kepada semua orang yang sudah paham atau yang belum paham. Ini ujian besar. Apakah dia amanah? Ketika dia diamanahkan yang menjadi seorang kasir misalnya, seorang pegawai misalnya, apakah dia menunaikan amanah? Ya, apakah dia akan menjaga amanah yang diberikan kepadanya? Boleh jadi ada keuntungan yang diambil, yang dia bawa pulang tanpa sepengetahuan atasannya. Ya, boleh jadi ketika
terjadi deal-dealan, misalnya ada orang yang nego-nego, ternyata di sisi lain dia punya barang yang hendak akan dia jual, ya, kemudian dia tawarkan kepada pembeli, sementara ya barang-barang yang dimiliki oleh majikannya, oleh atasannya itu dia tidak jual, dan seterusnya. Maka sifat ini yang harus dimiliki pertama kali, dan inilah yang dimiliki oleh Nabi SAW, sehingga Nabi SAW itu mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapatkan keberkahan di dalam wirausaha. Jadi sifat yang harus dimiliki di sini adalah amanah. Jaga amanah. Hifdzu amanatin. Jaga amanah. Ini yang pertama. Ketika kita ingin menjadi wirausaha yang sukses, setelah kita amanah, maka sifat yang selanjutnya yang harus dimiliki apa? Sidqu hadithin, jujur. Jujur di dalam berkata, jujur di dalam berdagang, jujur di dalam menawarkan barang. Sering nggak kita dapatkan ada orang yang menawarkan barang ke kita, misalnya, oh ini masya Allah, ini ori nih, barang ori, ya, ternyata dia katakan seperti itu tujuannya supaya apa? Supaya dapat untung banyak. Padahal sampai di rumah, ya, dia tunjukkan ke kita sampelnya itu ori. Tatkala dia ambil barang yang hendak diberikan kepada kita, kemudian kita bawa pulang, ternyata apa? Barangnya KW. Ya, dia tidak jujur dalam ucapannya. Nah, orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini ketika dia membangun usahanya, mungkin di awal dia akan mendapatkan keuntungan, namun lama kelamaan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan keberkahan dari usahanya, dan jadilah dia orang-orang yang merugi dalam usahanya. Nabi SAW katakan, iyyakum wal kadhib, jauhilah oleh kalian dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu mengarahkan pelakunya kepada kemaksiatan, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kemaksiatan itu mengarahkan pelakunya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau orang sudah sekali bohong dan kebohongannya itu sudah berhasil, kira-kira apa selanjutnya? Dia akan menutupi kebohongan yang pertama dengan kebohongan yang kedua, kebohongan yang ketiga, kebohongan yang keempat, dan seterusnya, sehingga dia dicap menjadi seorang pembohong. Naam, ada sebuah pepatah mengatakan, sebaik-baik tupai melompat, sepandai-pandai tupai melompat, dia akan jatuh juga. Sepandai-pandai orang bersilat lidah, berbohong dalam usahanya, suatu saat dia akan bangkrut. Maka jangan kita bangun usaha kita dengan apa? Dengan perkataan dusta. Apa kata Nabi SAW? Hukuman bagi orang-orang yang berdusta dalam dagangannya. Dia masukkan sumpah-sumpah palsu dalam berdagang. Talatatun, kata Nabi, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim yazakkihim wa lahum adzabun alim. 3 orang yang dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dia tidak akan dilihat dengan kasih sayang nanti pada hari kiamat. Tidak akan disucikan dosa-dosanya, tidak akan diampuni dosa-dosanya, dan baginya adab yang pedih. Salah satunya siapa? Orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Pernah nggak? Ya, teman-teman dengar, adik-adik dengarkan, ketika ada orang yang berdagang, menjual barang dagangannya, sudahlah kak, sudahlah dek, sudahlah bang, saya hanya dapat 1.000 rupiahnya ini. Ya, untung saya hanya 5.000 rupiahnya ini. Modal saya sekian, untung saya sekian. Dia utarakan semuanya. Ternyata yang dia utarakannya itu nggak benar. Ya, sudah lebih dia mendapatkan keuntungan, tapi karena pengen keuntungan yang lebih, dia kuatkan ucapannya itu dengan apa? Dengan sumpah-sumpah palsu, perkataan dusta. Jadi kalau tujuannya untuk melaris dagangan, orang yang seperti ini jatuh dalam dosa besar. Dia tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Allah. Ya, tidak akan diampuni dosanya, tidak disucikan dosa-dosanya, tidak dipandang dengan kasih sayang, kemudian baginya adab yang pedih. Maka tatkala kita berdagang, hendaknya kita jujur. Ada satu kisah yang menunjukkan kejujuran salah seorang imam, yaitu Imam Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Beliau dikenal dengan seorang pedagang kain, masyhur, dikenal. Namun ketika beliau berdagang, beliau jujur. Nah, ketika beliau mendapatkan ada satu kain, ya satu kayu, ya kain itu satu kayu, kemudian ada cacatnya. Lalu disisihkanlah kain tersebut supaya tidak dijual. Dan beliau pun menyampaikan kepada pegawainya, ya agar barang ini jangan dijual, ada cacatnya. Ya ada cacatnya. Kemudian sang imam pun keluar menyampaikan materi, menyampaikan ilmu di majelis ilmu. Kemudian pegawainya pun bekerja. Nah, ternyata ketika sang imam pulang, dia dapatkan ya kain yang sudah disisihkan itu sudah nggak ada lagi. Ya sudah tidak ada lagi kain yang sudah disisihkan itu. Kemudian sang imam bertanya, "Kemana kain ini?" Kemudian pegawainya mengatakan, "Sudah terjual." "Apakah engkau telah menyebutkan aibnya? Apakah engkau telah menyebutkan cacat pada kain tersebut?" "Belum." Ya, dia lupa menyebutkannya. Ya karena sibuknya dia menjualkan, melayani konsumennya, sampai pada akhirnya dia lupa pesan dari Imam Abu Hanifah. Apa yang dilakukan kira-kira oleh Imam Abu Hanifah? Maka yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah pada saat itu adalah beliau menginfakkan keuntungan satu hari itu. Beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita bisa seperti itu? Mungkin kita sebaliknya, yang cacat aja laku, apalagi yang bagus. Kan seperti itu. Yang kita singkirkan aja banyak orang yang beli. Masalahnya, pada saat orang yang beli itu, kita nggak tahu. Kita nggak menyampaikan aib-aibnya. Kita nggak jujur. Nah, yang seperti ini, dia dapat dunia, tapi keberkahan tidak dapat. Namun kalau seandainya dia jujur, sampai pada akhirnya orang nggak jadi beli karena ada cacatnya, dia nggak mendapatkan dunia, dia tidak mendapatkan dunia, namun hatinya tenang. Karena apa? Karena dia jujur di dalam berucap. Ya, dia jujur di dalam berucap. Maka poin yang kedua ini, di antara rahasia ya wirausaha Nabi SAW yang disampaikan kepada kita adalah jujur di dalam berucap. Jangan kita sembunyikan aib-aib pada barang dagangan kita. Terangkan. Kalau seandainya dia mau beli barang dagangan kita, alhamdulillah. Kalau tidak, juga tidak mengapa. Hati kita tenang dan kita tidak mendapatkan harta yang haram. Nah, demikian. Yang ketiga, di antara wasiat Nabi SAW, kita ingin menjadi pedagang yang sukses. Yang ketiga adalah husnu khaliqatin, memiliki akhlak yang mulia. Ya, memiliki akhlak yang mulia. Kita tahu nih, dalam berdagang, misal ada seorang pedagang baju, kemudian datang pembeli, datang pembeli, dia ingin jenis baju yang dia inginkan. Ternyata pada saat kita tawarkan, ukurannya tidak pas. Kita cari ukurannya. Nah, ketika sudah pas, ternyata warnanya nggak cocok. Kita cari warnanya. Ujung-ujungnya, setelah semua kita letakkan di hadapan dia, kemudian pada akhirnya dia nggak jadi beli, kira-kira sikap kita gimana? Kecewa atau tidak? Marah atau tidak? Nah, ternyata di sini menunjukkan akhlak yang mulia. Terkadang sebagian orang ketika dia sudah menarang dagangannya, kemudian nggak jadi dibeli satu pun, ya dia sudah manjat ke kanan, manjat ke kiri, naik ke atas, diambilkan barang, dikeluarkan semua stoknya, ternyata nggak jadi beli. Kemudian si pelanggan itu keluar dari tokonya, konsumen itu keluar dari tokonya, maka sang penjual pun marah-marah, sumpah serapah, mencaci maki. Nah, ini menunjukkan yang pertama, dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Ya, yang kedua, dia tidak percaya dengan takdir. Kenapa demikian? Meskipun dipaksa agar konsumen itu beli, kita tawarkan sesuai dengan selera dia, tapi Allah belum takdirkan dia belanja di toko kita, dia tidak mengambil barang kita, itu nggak akan terjadi. Maka akhlak yang mulia, seorang pedagang itu hendaknya memiliki akhlak yang mulia. Siapapun orangnya, ketika kita datang ke toko dan disambut dengan pelayanan yang baik, ucapan-ucapan yang ramah dan selanjutnya, itu akan menenangkan hati kita. Tapi kalau seandainya kita hadir di toko yang ucapannya kasar, ya, kemudian wajahnya kusam, kemudian bengis melihat kita, kata-katanya ketus, kemudian kita juga nggak bisa menawar, yang seperti ini akan jauh dari konsumen,
akan jauh dari pelanggan. Maka milikilah akhlak yang mulia, karena dengan akhlak yang mulia itu seorang itu akan menjadi wirausaha yang sukses, seorang pedagang yang sukses dengan akhlak yang mulia. Nah, di antara akhlak yang mulia, apa? Akhlak yang mulia itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pada saat sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagangannya, dan dia benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Ya, ada orang yang mungkin dia sanggupnya membayar sekian, tidak sanggup dengan apa yang dia minta. Ya, walaupun dalam kondisi seperti itu dia sudah mendapatkan keuntungan sedikit dari harta yang akan dikeluarkannya. Ya, kalaupun dia memberikan harta yang diinginkan oleh si pedagang, misalnya pedagang menginginkan 100.000, ya sementara konsumen ini hanya memiliki uang 90.000. Nah, 90.000 itu kalau seandainya diserahkan kepada sang pedagang, dia sudah untung. Namun dia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Masalahnya, ya si konsumen ini, si pelanggan ini membutuhkan barang itu, sangat membutuhkan barang itu. Hanya saja dia tidak memiliki harta yang banyak. Maka di antara akhlak yang mulia, hendaknya kita relakan walaupun kita hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Boleh jadi hal itu sangat dia butuhkan. Dia sangat membutuhkan barang tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga kita hanya mengharapkan keuntungan di sisi Allah dengan membantu dia. Boleh jadi Allah memberikan keberkahan kita pada pelanggan-pelanggan yang lain ketika datang, di situ Allah memberikan keuntungan yang banyak. Dan yang seperti ini, ya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan perkara yang mudah. Terkadang ada orang yang bersikeras ingin mendapatkan keuntungan seperti itu gimana pun cara. Sampai pada akhirnya mungkin dia caci maki pelanggannya, konsumennya. Ini menunjukkan dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Ya, maka seorang pedagang yang memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan bisa bangun wirausahanya dengan baik dan akan mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara sifat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menjadi pedagang yang sukses, aifah fi tu'matin. Aifatu fi tu'matin, menjaga kehormatan diri di dalam mencari makanan yang akan kita masukkan ke dalam mulut kita. Artinya apa? Jangan sampai kita ketika berusaha itu kita lakukan dengan cara-cara yang haram. Jangan sampai kita lakukan dengan cara-cara yang haram. Tidak boleh. Demi mendapatkan keuntungan yang banyak, cara-cara haram kita lakukan. Ini tidak diperbolehkan. Nabi SAW pernah melewati pasar, dan di sana Nabi mendapatkan ada kurma yang terkena hujan. Ya, kemudian bagian atas kurma itu bagus, sementara bagian bawahnya itu buruk dan tidak baik. Nabi masukkan tangan beliau ke dalamnya, kemudian beliau melihat ternyata kurma-kurma yang dibawa itu busuk, tidak baik dan tidak layak dijual. Sementara yang ditampakkan itu adalah kurma-kurma yang baik. Apa kata Nabi SAW? Man wasyana falisannya. Barang siapa yang curang, dia bukan golongan kami. Artinya apa? Nabi berlepas diri dari pedagang-pedagang yang curang. Dia berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara haram. Nabi sudah ingatkan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya itu ada perkara-perkara syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh di dalam syubhat, maka dia jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Maka hendaknya kita menjauhkan jual beli kita yang di dalamnya ada syubhat. Ya, kita berusaha untuk mencari cara-cara yang halal, tinggalkanlah cara yang haram. Karena apa? Yang hendak kita masukkan ke dalam perut kita melalui mulut kita, hendaknya kita saring. Karena setiap yang masuk makanan ke dalam perut kita nantinya itu akan mempengaruhi jiwa kita. Apa kata Nabi SAW? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh di atas harta yang haram, maka neraka layak baginya. Dan di antara efek dari harta-harta yang haram, Allah nggak akan menerima doa-doa kita. Nabi SAW pernah menyampaikan, ada orang yang lagi safar,
Kemudian dia mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi Allah nggak kabulkan. Kenapa? Karena hartanya haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari cara-cara yang haram, maka tidak layak dia dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita ingin menjadi pedagang yang sukses dan kita berharap mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingat pesan Nabi. Ada 4 pesan Nabi. Yang pertama, menjaga amanah, jujur di dalam ucapan. Kemudian yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian menjaga kehormatan diri di dalam mencari makanan. Artinya pilih yang halal dan yang haram. Yang halal diambil, yang haram ditinggalkan. Nah, ini kiat kesuksesan wirausaha Rasulullah SAW. Bagi kita yang ingin mencontoh wirausaha Nabi SAW, maka contohlah Nabi dan milikilah 4 sifat ini. Kalaupun kita nggak mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi hati kita selamat, Allah berikan kecukupan kepada kita. Harta mungkin nggak banyak kita dapatkan, keuntungan mungkin kita tidak raih sebanyak-banyaknya, tapi kita mendapatkan ketenangan hidup, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Satu hal yang harus difahami, Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fi wal absar. Iya, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya dan jual beli dari mengingat Allah. Pedagang, dia nggak lalai dari mengingat Allah. Dia berdagang, tapi ketika azan dia tinggalkan dagangannya. Dia datang ke masjid, dia laksanakan semua. Dia tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sana ada para pedagang ketika azan, entah di mana dia. Entah di mana dia ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pedagang yang sukses, tatkala dia mendengarkan azan, dia tinggalkan dagangannya, dia yakin Allah yang kasih rezeki. Jangan takut pelanggan lari. Allah yang menarik pelanggan itu ke tempat kita, ke toko kita. Karena hati-hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan jual beli, datangi salat, datangi salat berjamaah, kemudian tegakkan salat, tunaikan zakat. Nah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung. Nah, demikian. Semoga kita bisa mencontoh wirausahanya Nabi SAW, dan semoga kita bisa menjalankan sifat-sifat yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai seorang pedagang. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Masya Allah. Berarti sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung melalui kolom chat di Zoom, atau jika ingin langsung membuka mic juga tidak masalah. Ya, bisa langsung raise hand. Dan mungkin Rafli, kita mau bertanya juga nih ya, karena penasaran juga ya. Menunggu dari teman-teman lain bertanya, Ustadz, ini kami ada pertanyaan dari pertanyaan titipan mungkin ya saya bilang. Yeah. Jadi kan kita sering dengar rezeki itu udah diatur masing-masing kan Ustadz. Yeah. Sudah ada rezeki masing-masing. Jadi pertanyaannya, apakah rezeki itu bisa berubah Ustadz? Maksudnya jika kita lebih berusaha keras, apakah dia bisa bertambah Ustaz? Nah, insyaallah. Apakah rezeki bisa bertambah dengan kita bekerja, berdagang dengan ulet, dengan keras? Seperti itu dia. Nah, terkadang ada yang mengatakan usaha itu tidak mengkhianati hasil. Usaha itu tidak mengkhianati hasil, atau sebaliknya, hasil itu tidak mengkhianati usaha. Perlu diingat, yang paling menentukan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Kalau kita berusaha keras dengan catatan ketika ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita datangi. Adzan kita datangi, kita tinggalkan jual beli kita. Yang seperti itu dia yakin bahwasanya rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada gambaran seperti ini. Kalau saya sholat, kemudian saya tutup toko saya, ya gimana nanti pelanggan-pelanggan yang akan datang?
nggak terlayani lah, seperti itu gambarannya. Pertanyaannya adalah, apa memang kalau seandainya dia tidak tutup tokonya, dia lanjut usahanya, dia tidak melaksanakan sholat, apakah ada pelanggan yang akan datang? Nah, yakinlah seorang pedagang itu harus benar-benar memiliki tingkat tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena dia yakin kepada Allah dan rezeki itu nggak akan berubah. Ya, rezeki itu nggak akan berubah, sehingga dia hanya pasrah kepada Allah, kemudian dia berusaha untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin boleh jadi Allah jadikan konsumen-konsumen yang akan belanja ke toko dia, ke tempat dia, itu menahan diri. Dan dia tahu bahwasanya tokonya ini terbaik daripada toko yang lain. Karena apa? Pemilik toko punya 4 sifat tadi. Dan Allah jadikan hati manusia itu condong ke tempat dagangannya, bukan ke tempat yang lain. Bukan ke tempat yang lain. Jadi silahkan maksimal usaha, nggak ada masalah. Tapi yang harus dipahami adalah ketika kita mendapatkan keuntungan yang banyak, bukan karena bersungguh-sungguhnya kita berusaha, tapi karena apa? Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan rezeki kita satu hari itu berapa. Ya. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa lapang. Tapi ketika orang yang ketika sudah berusaha mati-matian dari pagi sampai malam, ternyata Allah hanya kasih mungkin keuntungan satu hari 50.000 saja, nggak lebih dari itu. Maka dalam kondisi seperti itu dia akan kecewa. Kenapa? Dia sudah mati-matian berusaha. Dia sudah berjibaku di dalam mengarahkan semua usahanya, cara-caranya, tapi belum mendapatkan keuntungan yang banyak. Apa masalahnya? Allah belum rezekikan untuk dia. Maka jangan khawatir kita. Ketika kita ingin menjadi seorang pedagang, ikutilah sifat Nabi SAW dan jangan lalaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang pedagang harusnya memiliki ketawakalan yang tinggi kepada Allah. Kenapa demikian? Bukan karena promosinya yang mantap, bukan karena pelayanannya, bukan karena harganya murah, tapi Allah jadikan hati-hati manusia itu condong ke tempat dagangannya, condong ke tokonya, condong ke warungnya, tidak ke tempat-tempat yang lain. Maka carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita khawatir dengan rezeki kita sehingga kita melalaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Nah, Allah a'lam. Masya Allah Ustadz, sangat memotivasi kami gitu. Baik, untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau melalui kolom komentar. Sambil menunggu-nunggu nih Ustadz, saya juga ada pertanyaan nih. Mungkin teman-teman yang dari Zoom masih malu-malu. Jadi Ustadz, mengenai bisnis memperjualbelikan kucing, bagaimana Ustadz? Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh dan ada beberapa yang mengatakan itu tidak boleh. Nah, berkaitan tentang jual beli kucing. Ya, berkaitan tentang jual beli kucing. Nabi SAW sudah ingatkan. Ya, adapun berjual beli kucing ini haram. Ini tidak diperbolehkan. Sehingga hasil dari penjualannya itu harus diinfakkan. Ya, harus disedekahkan. Jadi di antara yang dilarang oleh Nabi SAW adalah jual beli kucing. Nah, kalaupun mau, itu dalam bentuk hadiah. Ya, seorang yang mungkin kita senang dengan kucing, kemudian ada orang yang memiliki kucing. Ya, memiliki kucing, pada akhirnya karena kesenangan kita dengan kucing, dia hadiahkan ke kita. Ya, sifatnya hanya memberikan hadiah. Ya, tidak boleh dijadikan jual beli karena ini adalah larangan dari Nabi SAW. Tentunya tahu atau tidak tahu kita larangannya, yang penting ketika Rasulullah SAW melarang kita untuk jual beli itu, pasti akan ada mendatangkan kemudaratan. Ya, mengingat yang pertama, ya kucing itu bertebaran di mana saja, di rumah kita. Ya, terkadang kucing tetangga masuk, kemudian kita senang dengan kucing itu. Ya, di mana saja kita dapatkan. Ya, terkadang dia beranak pinak, banyak kucingnya, seperti itu. Nah, yang seperti ini tidak perlu dijual belikan. Ya, cukup kalau seandainya kita senang, ya kita boleh memberikan kepada orang lain, hadiah kepada orang lain. Nah, seperti itu dia. Allah alam. Dan saya sendiri mengambil pendapat bahwasanya terlarangnya jual beli kucing. Nah, seperti itu dia. Allah alam. Masya Allah. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Oke, itu ada dari Kinanti.
Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum orang yang suka membuang kucing? Iya. Apa sebab dia membuang kucing? Nah, boleh jadi yang pertama banyak faktor mungkin. Banyak faktor mungkin orang itu membuang kucing. Yang pertama, kucingnya kucing liar yang mungkin merusak. Itu satu. Yang kedua, ya dia tidak tahan dengan baunya. Ya, dia tidak tahan dengan baunya. Ya kotorannya, ya berserakan di rumahnya dan lain sebagainya. Yang seperti ini ya tidak mengapa dengan catatan dia tidak menyiksanya. Ya, dia tidak menyiksanya. Mungkin hanya sebatas sampai di luar rumah saja. Masuk ke rumah, ya ini tidak diperbolehkan karena mungkin banyak faktor dan kita nggak bisa menyamakan semua orang karena ada orang yang senang dengan kucing, ada yang alergi dengan kucing, ada yang nggak suka dengan baunya, seperti itu dia. Nah, yang seperti ini tidak mengapa, tapi dengan catatan tidak boleh disiksa. Tidak boleh disiksa. Ya, kalaupun dia tidak masuk ke dalam rumah, diberikan di luar rumah. Seperti itu dia. Tidak boleh disiksa, tidak boleh dipukul, tidak boleh dibunuh. Ya, ini terlarang. Ya, kalau pada akhirnya dia memberikan kepada orang lain, ini tidak mengapa. Dan kalau seandainya dia tempatkan di tempat yang lain dan sekiranya itu aman, itu juga tidak mengapa. Karena Nabi SAW pernah mengingatkan, ya, dakhalatin nar imra'atun. Seorang wanita itu masuk ke dalam neraka. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena hirrah, disebabkan karena kucing yang dia kurung, kemudian dia tidak kasih makan, ya, kemudian dia tidak keluarkan untuk mencari makan sendiri sampai kucing itu mati. Ya, sampai kucing itu mati. Artinya dia menyiksa kucing tadi. Kucingnya mati dan dia pun masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia menyiksa makhluk hidup. Kalau dia tidak ingin memberikan makan kepada seekor kucing itu, hendaknya dia buka kandangnya, biarkan dia lewat, biarkan dia jalan, biarkan dia mencari makanan di luar sana. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya kalau binatang itu dimasukkan ke dalam kandang, iya, hendaknya dia kasih makan. Kalau tidak, hendaknya dia lepas agar dia mencari makan. Tapi kalau seandainya dia tutup kandang, tidak pernah dia buka, dia tidak berikan makanan, dia tidak berikan minuman, maka orang yang seperti ini zalim, dan sebab inilah seorang wanita itu masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita ingin membuangnya, yakinkan tempatnya aman, dia terlindung, ya, makanannya juga ada, seperti itu deh. Dan ini juga kita tidak bisa memaksakan seseorang yang mungkin ada alergi dengan kucing, tidak suka dengan kucing, ya sukanya dengan binatang yang lain. Nah, atau minimal ya kucing itu hanya sebatas di luar rumahnya saja, dia berikan makan, dia berikan minum, dan tidak masuk ke dalam rumah karena mungkin dia akan direpotkan dengan kotoran-kotorannya. Yang jelas jangan disiksa. Nah, demikian. Allah a'lam. Masya Allah. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Panjang ya. Dari Sasha SMA 1. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila ada seorang pengusaha yang berbohong dengan tujuan untuk menarik konsumen ataupun dengan tujuan agar perusahaannya makin laris, lalu ada konsumen tersebut percaya dan bahagia dengan apa yang mereka jual, itu gimana ya Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pada poin yang kedua yang kita sampaikan tadi. Di antara karakteristik seorang pedagang sukses itu apa? Sidqu hadithin. Ya, jujur dalam ucapan. Kalau dia ternyata dalam rangka menarik konsumen, pelanggan, dan ternyata pelanggannya puas, tapi dia bohong. Ya, tapi dia bohong. Pelanggannya suka, tapi dia bohong. Nah, yang seperti ini dari sisi konsumennya, dari sisi pelanggannya nggak ada masalah. Tapi dari sisinya dia berusaha untuk mencari harta manusia, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Tadi kita sudah sebutkan, orang yang seperti ini ketika dia bohong dalam rangka melariskan barang dagangannya, ya supaya laku barang dagangannya, maka ancamannya apa? Itu termasuk dosa besar. Allah nggak akan ajak dia bicara. Allah nggak akan pandang dia pada hari kiamat dengan pandangan kasih sayang. Allah nggak akan sucikan dosa-dosanya, dan baginya adab yang pedih kalau seandainya dia menjual barang dagangannya dengan berbohong sampai pelanggannya itu tertarik. Ya,
Dia ingin menguasai harta konsumen tadi, tapi dengan cara-cara yang batil. Nah, pada saat dia mendapatkannya dengan cara yang batil dan dengan kerelaan ya si konsumen itu memberikan hartanya, maka di sini Allah katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ketika dia makan harta manusia dengan cara yang batil, maka Nabi mengatakan, ya kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka layak baginya. Dan pada saat dia berdoa, tatkala dia seorang muslim, doanya nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia jujur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kalau kita jujur, ya dunia itu nggak akan ya menjadikan kita sempit. Walaupun pelanggan atau konsumen itu nggak jadi beli, karena Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan sifat kejujuran kepada kita, dan kejujuran itu mengarahkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengarahkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat praktek Imam Abu Hanifah. Untung dia tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena dia tidak ingin berdusta dalam jual belinya. Walaupun hari itu dia mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi karena ketidaktahuan pegawainya, beliau infakkan semua keuntungan satu hari itu. Nah, maka hendaknya kita contoh seperti ini. Demikian. Allah a'lam. Ya, silakan yang lain. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk menutup hari ini, Ustadz. Ya. Dari Santo. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mengapa orang yang tidak berada di jalan Allah mendapatkan rezeki yang terkadang jumlahnya lebih daripada seseorang yang berada di jalan Allah sementara dia tidak di jalan Allah? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, terkadang mata ini silau melihat orang-orang kafir yang dikasih dunia. Benar nggak? Benar Ustaz. Benar. Semua fasilitas lengkap. Kita yang hari-harinya puasa, sholat, tahajud, baca Quran, begitu saja rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya ala man la yuhib wa ala man la yuhib." Allah kasih dunia itu kepada siapa? Kepada orang yang dicintai, kepada orang yang disukai oleh Allah, dan kepada orang yang tidak disukai oleh Allah. Artinya muslim dan kafir dalam urusan dunia sama. Wala yu'ti al-iman illa man yuhib. Dan Allah nggak kasih keimanan itu kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Jadi masalah dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir ini sama seperti orang-orang muslim. Bukan derajat mulia seorang itu ketika diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran syurbata ma'in." Kalau dunia itu ditimbang di sisi Allah sama beratnya dengan satu sayap seekor nyamuk. Ini dunia ini. Ini satu sayap seekor nyamuk. Kalau sama timbangannya, niscaya orang kafir itu nggak akan minum walaupun seteguk air. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu lebih ringan daripada satu sayap seekor nyamuk. Di dalam hadis yang lain Nabi katakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang dari dunia ini di atas kemaksiatan, itu namanya istidraj. Ya, apa itu istidraj? Istidraj itu adalah ya bala atau ujian, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala ulur-ulur baginya. Sampai pada akhirnya dunia yang diberikan kepada Allah, ya diberikan kepada manusia itu yang bermaksiat, melalaikannya dari beribadah kepada Allah. Ketika dia sudah dilalaikan dari beribadah kepada Allah, pada dasarnya itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ternyata diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun tatkala dunia dibukakan kepada kita sampai pada akhirnya kita lupa beribadah kepada Allah, yakinlah itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, coba lihat hari ini ketika kita dapat dunia. Nah, tatkala kita dapat dunia ini di atas ketaatan atau tidak? Kalau ternyata kita dapatkan dunia bukan di atas ketaatan,
itu adalah hukuman yang diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lalai beribadah kepada Allah, dan suatu saat nikmat itu akan dicabut oleh Allah dan termasuklah dia ke dalam orang-orang yang merugi. Nah, maka bersabarlah kita hidup di dunia ini ketika kita diperintahkan terus beribadah, namun belum dibukakan dunia yang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara di sana ada orang-orang kafir yang tidak beribadah kepada Allah. Dunia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Nabi katakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Artinya penjara itu punya ruang lingkup yang terbatas, dibatasi dia. Wa jannatul kafir. Dan dunia itu adalah surganya bagi orang-orang yang kafir. Seorang mukmin yang hakiki, dia lebih mementingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dunia tidak didapatkan. Dan kalaulah yang menjadi ukuran mulianya seorang hamba ya di sisi Allah dari sisi dunianya, sungguh Fir'aun lebih mulia daripada Nabi Musa. Ya, Namrud lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Ibrahim. Abu Jahal lebih dekat kedudukannya dengan Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya itu tidak. Kekayaan, kedudukan itu bukan bentuk kecintaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga adik-adik diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses dan mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dalam wirausahanya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.